enzim itu sebetulnya kondisinya terdenaturasi agar nanti yang kita dapat lihat berbasis ukuran saja, tidak juga berbasis misalnya ada struktur 3 dimensi tertentu ya, itu tidak akan mengganggu pengukuran. Jadi kita tambahkan DTT atau beta merkaptoetanol yang tugasnya adalah memutuskan ikatan disulfida. Kemudian kita panaskan juga agar struktur-struktur tersier itu harapannya terbuka ya. Bahkan struktur sekunder juga mungkin terbuka. Lalu SDS kita tambahkan sebagai deterjen yang juga lebih lagi mendenaturasi protein dan memperkenalkan muatan negatif ya. Kalau kita mau lakukan zimogram, biasanya tidak kita tambahkan DTT dan beta merkaptoetanol karena kalau kita tambahkan nanti putus ikatan disulfidanya, bisa-bisa nanti itu berpengaruh terhadap aktivitas enzim ya. Jangan lupa zimogram itu adalah sebetulnya pengujian aktivitas hanya saja pada gel gitu. Jadi apapun yang dapat mengganggu aktivitas yang kita sudah pelajari ya, faktor-faktor yang mengganggu aktivitas atau mempengaruhi aktivitas itu juga akan dapat berpengaruh pada analisis zimogram. Makanya biasanya tidak ditambahkan reagen-reagen yang sifatnya denaturan ataupun perlakuan yang sifatnya denaturan, misalnya pemanasan itu tadi ya. Pemanasan itu kan bisa menyebabkan denaturasi juga, jadi biasanya dihindari. Namun paper ini tetap melakukan, artinya protein dia ya aman-aman saja di suhu 70 tersebut. Mungkin seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, kita lihat lagi yang lain ya. Mungkin setengah jam pertama kita coba lihat. Kita coba berikutnya. Ini rasanya belum ya. Rahman Aziz, apakah sudah? Tes pemurniannya enggak ini? Iya, Bu. Oke ya, Rahman Aziz. Ya, boleh diceritakan sedikit dulu? Sebetulnya mungkin itu, Bu, yang saya tulis itu tuh masih apa namanya? Ada beberapa istilah-istilah yang kurang saya ngerti juga gitu karena sebelum nonton video yang di YouTube itu, Bu, yang pemurniannya. Jadi ada beberapa yang di skip mungkin. Jadi saya jelaskan lewat papernya aja, Bu. Oh, boleh. Ya, jadi pertama si mikroorganisme yang berasal dari apa namanya isi perut cacing itu diisolasi. Diisolasi Oh, kemudian jadi dia bukan dari cacingnya ya? Dari iya, Bu, bukan. mikroorganisme yang ada dalam cacing. Oke. Ya. Lalu nih saya lihat kan sini ya. Kemudian Lalu si itunya tuh mikroorganismenya dikembangbiakan. Kalau di di bagian produksi dan purifikasinya itu apa namanya dikulturkan si dalam rotary shaker gitu, Bu. Saya kurang kebayang juga sih maksudnya apakah dia itu dikulturkan di semacam di sentrifugasi atau bagaimana gitu. Tapi disebutkan bahwa si enzimnya itu diperoleh lewat situ gitu. Berarti saya nangkapnya di sini tidak ada proses lisis terlebih dahulu, artinya enzimnya itu ekstraseluler. Kemudian enzimnya itu diendapkan dengan menggunakan amonium sulfat, dijenuhkan dengan larutan amonium sulfat 80%, lalu endapannya itu diambil dan dilarutkan ke dalam 20 milimolar buffer HCl, tris HCl. Lalu didesalinasi dengan kolom apa ya namanya ini? kok ada kolom Di sini juga ya? disebutnya itu iya, Bu, high prep gitu. 26/10 High prep yang dipasang di FPLC. High prep biasanya ada lanjutan yang namanya misalnya super rose atau super dex atau apa. Nggak ada sih, Bu, di sini. Cuma high prep aja. Biasanya harusnya Iya. ada ininya ya, high prep apa gitu namanya. Using a high prep 26/10 desalting column. Oh, desalting column ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau rotary shaker ini sebetulnya dia semacam shaker saja ya. Dia tidak untuk sentrifuga, tapi dia semacam sebuah instrumen
kalau di dalamnya kita letakkan botol-botol Erlenmeyer labu ya seperti Erlenmeyer gitu, nanti dia akan dikocok selama misalnya di sini 2 hari ya, 48 jam. Sebetulnya itu untuk kondisi pertumbuhan saja sebenarnya ya. Jadi ada labu, apakah labu Erlenmeyer misalnya, bentuknya Erlenmeyer atau yang lain bisa digunakan juga. Nanti ditempatkan di shaker itu, nanti dia dikocok di situ. Biasanya kita menumbuhkan bakteri memang begitu ya. Jadi tidak, misalnya kita punya E. coli ya, misalnya rekombinan, kita punya E. coli, lalu kita masukkan ke dalam medium pertumbuhan. Misalnya medium Luria bertani, kalau di sini namanya medium kaldu M9 tersuplemen ya, pastilah ada kandungan tertentu gitu ya. Itu tidak kita taruh aja di meja kerjanya gitu ya. Misalnya kita punya bakteri, lalu kita letakkan dalam medium pertumbuhan yang mengandung misalnya ekstrak ragi, kemudian tripton, terus NaCl dan seterusnya, tambah air tentu saja pelarutnya ya. Nah itu tidak kita diamkan di meja kerja saja, tapi kita masukkan ke dalam shaker ini. Sebab bakteri itu saat tumbuh dia perlu oksigen yang cukup. Dengan dikocok seperti itu akan membantu namanya proses aerasi ya. Jadi proses oksigennya itu kemudian mencapai bakteri yang ada dalam larutan tadi. Jadi dia biasanya memang harus dikocok untuk ditumbuhkan. Dan juga tentu saja kalau dikocok, harapannya nanti dia bisa sistem medium pertumbuhan yang kita peroleh itu adalah homogen gitu ya. Jadi nanti si seluruh zat-zat yang sudah kita berikan itu dapat diakses dengan baik sebagai sumber nutrisi pertumbuhan bakteri tersebut. Jadi shaker itu sebenarnya cara kultivasi ya atau kultur bakteri. Gimana cara kita menumbuhkan bakteri? Kita letakkan dalam suatu medium, nanti dia dikocok di situ, kocok kemudian itu akan membantu pertumbuhan bakteri tersebut dari segi aerasi dan juga dari segi homogenitas si larutan pertumbuhan itu. Dan yang kamu bilang betul ya, dia tidak katakan apa-apa dengan lisis ya, tidak ada mekanik, tidak ada enzimatis, kimiawi tidak ada. Jadi kita bisa katakan di sini kita simpulkan bahwa enzim ini merupakan enzim ekstraseluler ya. Lalu enzim tersebut, nah semua harusnya sudah tahu istilah ini ya, dijenuhkan dengan amonium sulfat. Artinya mungkin ini fraksi tinggi ya, fraksi yang tinggi diendapkan dengan amonium sulfat. Kita sudah bahas di video mengenai presipitasi amonium sulfat. Lalu ternyata amonium sulfat tersebut, kalau misalkan amonium sulfat itu kita tambahkan secara perlahan-lahan atau terfraksi, apakah fraksinya sedikit atau fraksi jenuh, nanti protein itu akan mengalami salting out istilahnya ya, pengendapan, di mana dia akan mengendap tapi tidak mengalami denaturasi. Hanya amonium sulfat ini favorit. Dia bisa menyebabkan salting out, proteinnya itu nanti mengendap, enzimnya mengendap, tapi enzim itu tidak rusak. Tapi kenapa kita harus endapkan? Ya supaya dia dapat kita murnikan secara parsial. Bayangkan di supernatan ini kan isinya macam-macam, ada ekstrak ragi lah, ini apalagi silan, kayu birch, apa segala macam ya. Masuk juga mungkin protein-protein yang lain atau makromolekul, biomolekul yang lain tuh banyak juga dalam supernatan ini yang mungkin disekresikan oleh bakteri tersebut ke medium. Itu banyak sekali campurannya nanti. Saat kita endapkan, nanti kita istilahnya dapat memurnikan parsial karena dengan pengendapan tersebut kita nanti bisa mengisolasi spesifik protein saja meskipun proteinnya juga mungkin belum terlalu murni ya. Tapi setidaknya lebih murni lah daripada saat dia dalam supernatan. Sekaligus juga metode itu digunakan untuk mengkonsentrasikan protein. Bayangkan kalau kita tumbuhkan di sini berapa liter ya? 500 ml ini masih sedikit ya. Tapi kalau di lab mungkin kamu kerjanya dengan 1 liter atau di fermenter atau reaktor itu kan lebih banyak lagi. Kalau kita jenuhkan artinya kita bisa memekatkan. Kalau dalam 500 ml nanti dia akan nyebar di seluruh permukaan medium pertumbuhan. Tapi kalau kita endapkan nanti kita bisa ambil itu saja sehingga nanti dia bisa terpekatkan. Lalu dia katakan di sini endapan diambil, kemudian dilarutkan dalam buffer tris HCl. Jadi harapannya tadi setelah ditambahkan amonium sulfat, nanti akan ditemukan endapan yang mengandung enzim yang diinginkan, plus juga mungkin beberapa protein yang lain. Lalu dilarutkan kembali dalam buffer tris HCl, lalu didesalinasi. Nah, kalau desalinasi ini sesuai dengan namanya ya. Salin itu adalah garam,
D itu adalah istilahnya menghilangkan gitu ya. Jadi desalinasi itu sebetulnya metode untuk menghilangkan garam. Nah, ini perlu dilakukan karena kita di sini mengendap paper ini ya. Paper ini mengendapkan protein dengan metode penambahan amonium sulfat. Amonium sulfat itu adalah suatu garam. Nah, pada video saya jelaskan setelah ditambahkan amonium sulfat, nanti endapan kita itu masih banyak amonium sulfatnya. Dan kita biasanya tidak ingin amonium sulfat ini karena kandungan garam seperti yang kamu sudah tahu ya. Kandungan garam itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi amonium sulfatnya harus kita hilangkan. Nah, kalau di video saya jelaskan caranya adalah dengan dialisis ya. Kalau di sini dia gunakan kolom untuk melakukan desalinasi. Jadi desalinasi di sini ini sebetulnya bukan metode pemurnian protein ya, tapi suatu metode untuk menghilangkan amonium sulfat tersebut. Bisa digunakan ini mungkin lebih cepat ya dibandingkan dengan dialisis, tapi tentu saja kalau kita tidak punya kolom desalinasi, kita bisa juga gunakan dialisis saja. Tapi kalau desalinasi sesuai namanya, yang dia hilangkan hanya garam. Bedakan dengan yang kita bahas di video, itu adalah metode untuk saling memisahkan protein ya. Enzim yang satu dipisahkan dengan enzim yang lain. Apakah berdasarkan ukuran, apakah berdasarkan muatan, ataukah berdasarkan suatu tag atau label tertentu. Jadi yang berpisah itu adalah protein yang satu dengan protein yang lain. Kalau desalinasi seperti ini, dia hanya menghilangkan garam saja. Jadi metodenya utamanya di sini ini ya, pengendapan atau fraksinasi dengan amonium sulfat. Ini metode pemurniannya di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau tanya Bu, istilah yang ada di papernya Bu. Boleh. Di papernya itu beberapa kali disebutkan re-equilibrated, itu maksudnya bagaimana ya Bu? Itu di kolom atau gimana konteksnya? Iya, di kolom Bu. Di kolom ya. Oke, kita coba bahas tentang kolom sedikit. Nah, misalkan kita punya suatu kolom ya. Katakan di sini kolomnya jenisnya misalnya kolom NINTA atau kolom apa ya yang cukup lazim. Jadi dia akan mengandung material yang dapat bermanfaat untuk memisahkan. Jadi biasanya bentuknya itu seperti beads gitu ya, resin ya. Bahasa Indonesianya resin. Jadi seperti bola-bola kecil gitu ya. Di dalamnya sebenarnya strukturnya seperti itu. Nanti di bola-bola kecil inilah terkandung apakah ada pori kalau dia gel filtrasi, ataukah kalau misalnya dia kolom NINTA, tentu saja nanti di beads itu dia termodifikasi gitu ya dengan Ni2+ kan yang distabilkan oleh NTA. Nah, tadi kamu tanyakan ekuilibrasi ya. Nah, sebelum kita dapat menggunakan si kolom ini, biasanya kolom ini kita ekuilibrasi dulu. Ekuilibrasi ya. Atau mungkin ya pakai K mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Artinya apa? Nah, saya harus jelaskan dulu kolom ini tersimpan di larutan apa dulu ya. Apakah ini digunakan secara manual kolomnya ataukah digunakan dengan setup FPLC, ini sama saja. Jadi kolom ini biasanya dia akan tersimpan di dalam 20% etanol. Misalnya air ya, 80%-nya air. Jadi biasanya kolom itu orang simpan dalam 20% etanol dengan pelarut air begitu. Mengapa harus ditambahkan etanol ke dalam kolom ini? Jadi ini adalah yang kita namakan dengan storage ya. Jadi ini adalah sistem storage atau sistem penyimpanan. Sistem storage atau sistem penyimpanan ini harus dilakukan di dalam 20% etanol dan biasanya pelarut yang lain adalah air. Nah, ini tujuannya adalah etanol itu adalah suatu pelarut yang organik yang sifatnya dia dapat ya kurang lebih dia dapat membunuh bakteri gitu. Jadi kalau misalkan kita simpan kolomnya dalam air atau misalnya kolomnya dalam buffer biasa saja,
kolom tersebut biasanya berbasis sakarida misalnya. Ya, sakarida kita tahu ya, suatu makanan yang bisa dikonsumsi oleh bakteri misalnya. Kebetulan kalau ada bakteri-bakteri tertentu, nanti dia tumbuh, lalu dia bisa menghasilkan misalnya amilase atau apa, ya kolomnya nanti bisa hancur, makan oleh bakteri gitu. Sehingga storage-nya itu atau penyimpanan dari kolom itu kita lakukan dalam 20% etanol, gitu ya. Jadi begitu kamu terima kolom itu biasanya dalam 20% etanol. Nah, sekarang tentu saja step berikutnya ya, pemurnian, kita ingin di sini injeksikan sampel kita. Masukkan sampel kita di sini, di mana nanti sampel kita akan terpisah di sini menjadi protein 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Lalu keluar menjadi fraksi 1 misalnya, fraksi 2, fraksi 3, dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau kita masukkan di sini sampel kita masukkan di sini, dalam kolom yang ada etanolnya, ya sampel kita juga rusak. Protein juga biasanya tidak terlalu suka dengan etanol ya, apalagi 20% nih cukup tinggi sebetulnya untuk protein. Sehingga kalau kita misalkan masukkan sampel kita ke kolom yang masih ada etanol, nanti sampel kita begitu keluar ya dia bisa juga berjalan, sistemnya ya bisa dipaksakan juga sebetulnya untuk berjalan. Tapi nanti dia akan keluar, lalu bisa jadi sudah terdenaturasi akibat adanya pelarut organik yang dapat merusak dia karena konsentrasinya cukup tinggi. Sehingga biasanya storage ini kita gantikan dengan buffer. Storage ini kita gantikan dengan buffer apa yang ingin kita gunakan. Ini yang namanya ekuilibrasi. Ya. Tahap kita menyiapkan kolom ini agar sekarang kolom itu dia dalam kondisi buffer yang kita ingin lakukan pemurnian ini agar itu tidak dapat mengganggu struktur atau aktivitas dari sampel kita. Itu yang namanya ekuilibrasi. Ya. Jadi kolomnya di-prepare dulu. Artinya apa? Dari yang tadi dia mengandung etanol, pertama kita lewatkan aja dulu buffer. Nah, tapi biasanya lagi tidak langsung pindah ke buffer. Karena garam kadang-kadang ketemu etanol juga bisa terjadi pengendapan. Jadi tahapnya biasanya dari storage buffer pindah dulu, lewatkan air ya. Lewatkan air misalnya sekitar, katakan kolom kamu 20 ml ya. Dari sini ke sini 20 ml. Tambahkan aja air mungkin sekitar 40 ml. Jadi dia 2 kali tercuci gitu ya, agar etanolnya hilang. Lalu lanjutkan lagi, pindahkan dengan larutan buffer. Ini yang namanya ekuilibrasi ya. Misalkan tadi volumenya 20 ml, kemudian tambahkan 40 ml air, ini bisa diprogramkan kalau FPAC ya. Nanti dia akan tercuci 2 kali oleh air, kemudian lanjut lagi dia tercuci 2 kali oleh buffer. Bagian buffer inilah yang namanya ekuilibrasi. Apakah menjawab tadi pertanyaannya? Iya Bu, menjawab. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke ya. Nah, kemudian mungkin ada istilah yang lain juga yang kamu baca gitu ya, dan saya akan jelaskan juga sekarang. Jadi kalau ekuilibrasi itu terkait dengan penyiapan kolom, agar kolomnya itu tidak ada etanol, lalu langsung kamu injek sampel, nanti sampelnya rusak. Kolomnya sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi sampelnya nanti bisa jadi rusak. Jadi etanolnya ganti dulu dengan air, sebanyak 2 kali volume lah supaya aman ya. Tapi kalau orang kepepet kadang-kadang, ya saya buru-buru 1 kali aja ya, mungkin tidak apa-apa juga ya. Tapi biasanya supaya aman 2 kali volume dulu dicuci, etanolnya pastikan hilang. Lalu dicuci lagi dengan buffer 2 kali lagi gitu ya. 2 kali maksudnya tergantung dengan volume kolom kamu ya. Kalau kolomnya besar 60 mili begitu ya terpaksa 120 mili ya. Jadi FPAC itu sebetulnya kalau kamu nanti lakukan pemurnian dengan FPAC itu banyak nunggunya sebenarnya ya. Tapi prosesnya bisa mungkin ya setengah hari atau seharian karena banyak nunggunya. Dari 20% etanol, lalu nanti dia dicuci dulu dengan air 2 kali volume. Cuci lagi dengan buffer 2 kali volume gitu ya. Baru setelah itu kamu boleh injeksikan sampel. Sehingga nanti sampel kamu nggak rusak, kolomnya pun nggak rusak. Nah, terakhir, saat kamu ingin meninggalkan kolom itu, misalnya kamu udah selesai ya, udah sore mau pulang ke rumahnya atau ke kosannya, ya kolomnya tidak boleh disimpan dalam buffer juga.
kolomnya balikan lagi, tapi sekarang kebalik ya. Pertama, dia cuci dulu dengan air 2 kali volume. Baru terakhir dicuci dengan etanol, sehingga kembali lagi storage-nya itu dalam etanol. Itu adalah pekerjaan yang tertib ya. Kerjaan yang tertib untuk menjamin kolomnya tidak rusak, proteinnya pun tidak rusak. Nah, berikutnya, kalau misalkan kamu gunakan kolom NINTA, nah kamu mungkin juga dengar istilah ini ya. Misalnya kembali lagi kolom NINTA, tapi di sini saya tidak saya gambarkan ya. Seperti tadi, bayangkan aja ada bulat-bulat di sini. Sininya ada Ni2+ ya. Dan ini ada banyak jumlahnya kan, sepanjang kolom. Nah, biasanya yang dilakukan pertama adalah tahap pengikatan. Dan ini biasanya kadang-kadang buffernya itu berbeda-beda ya. Kalau untuk kromatografi NINTA seperti ini, ada yang namanya pertama binding buffer. Bahasa Inggris ya, jadi F-nya 2. Atau buffer pengikatan ya bahasa Indonesianya. Buffer pengikatan tujuannya adalah, katakan sampel kamu tuh mengandung 3 jenis protein ya. Protein bintang gitu ya, kemudian protein bulat, ya protein kotak misalnya ya, ini supaya simple saja ya. Yang kamu mau itu misalnya yang bintang, di mana si bintang ini dia punya his tag, ya kan? Yang kamu mau, tapi protein yang lain, misalnya si kotak ini dia punya his juga, ya kan? Secara natural his itu kan juga ada ya di protein, misalnya ada 2 di sini hisnya. Karena si bulat mungkin tidak punya histidin ya, katakanlah untuk mempersimpel kasus ini ya. Jadi pertama biasanya dilakukan dulu binding buffer, karena pengikatan histidin dengan Ni2+ ini juga butuh waktu ya. Jadi pertama dimasukkan sampel, di sini dimasukkan seperti ini, dengan binding buffer. Biasanya binding buffer ini kadang sudah mengandung imidazol juga. Cuma imidazolnya rendah ya, imidazol dengan konsentrasi rendah. Nah, ini harus dibiarkan dulu ya, dibiarkan. Kemudian nanti dari sini kan terikat nih. Si bintang tentu saja harusnya ya, secara teori terikat paling kuat. Kemudian si kotak juga terikat tapi lebih lemah ya. Sedangkan si bulat mungkin terus saja karena dia tidak punya histidin ya. Nah, lalu setelah kamu lakukan pengikatan seperti ini, binding buffer, terutama kalau kamu lakukan secara manual ya, kan sampelnya dilewatkan. Sampelnya kamu bayangkan itu dalam larutan ya, dalam larutan disuntikkan ke kolom. Kalau FPLC dia diinjeksikan biasanya istilahnya. Kalau kolom gravitasi ya di pipet ya, di pipet manual ke atasnya ini. Lalu nanti setelah dia lewat di kolom, yang pertama sekali keluar itu namanya flow through ya. Jadi kalau kamu mendengar istilah ini mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Jadi flow through itu apa? Flow through itu adalah yang pertama kali. Jadi begitu kamu injeksikan sampel lalu ada fraksi atau cairan yang keluar, itu namanya flow through. Biasanya flow through ini juga di SDS patch oleh penelitinya ya. Nah, katakan sekarang kita pindah ke SDS patch. SDS patch itu ya. Kita lakukan FT, flow through. Kemudian nanti di SDS patch berbarengan dengan istilahnya washing 1, washing 2, dan seterusnya. Kemudian elusi, oh ini kurang panjang gelnya ya. Kemudian elusi 1, elusi 2, dan seterusnya. Ini yang realnya seperti ini ya. Elusi 1, elusi 2, dan seterusnya. Jadi flow through itu yang pertama kali keluar ya. Nanti kita lihat profilnya seperti apa. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, washing buffer. Nah, washing buffer itu tujuannya untuk mencuci semua protein yang lain, tapi interaksinya itu lemah dengan kolom. Jadi kalau contoh kita tadi, ya kurang lebih si kotak inilah. Si protein kotak ini kan dia bisa persegi ya, bukan kotak. Si protein persegi ini kan sebenarnya dia juga bisa berinteraksi dengan kolom. Tapi interaksi dia relatif lemah harusnya ya, sehingga nanti dia bisa tercuci duluan. Nah, ini kita gunakan washing buffer di mana imidazolnya ini sudah mulai meningkat. Imidazol mulai meningkat. Jangan lupa imidazol itu adalah kompetitor ya, dia juga bisa mengikat Ni2+.
Baru yang terakhir, elution buffer atau buffer elusi. Buffer elusi itu adalah yang imidazolnya paling tinggi. Imidazol nanti paling tinggi. Ya, jadi harapannya si bulat ini keluar di tahap 1. Baru mau ngikat, dia sudah keluar. Orang dia nggak punya histidin kan, jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengikat. Di persegi keluar di tahap 2. Dia bisa mengikat, tapi di wash dengan imidazol yang mulai meningkat, nanti dia akan keluar juga. Sedangkan si bintang yang kita inginkan dengan histidin tag gitu ya, histag begini, dia terikat paling kuat, maka dia butuh imidazol yang paling tinggi agar dia keluar dari kolom. Nah, inilah yang nanti kita bisa lihat di flow through ya. Harapannya katakan si misalnya kalau kita gunakan marker ya, kita bisa lihat misalnya ukuran si bulat ini paling tinggi ya. Maka nanti harapannya di tahap flow through kita bisa lihat si bulat ini keluar. Misalnya ukurannya paling tinggi dia ada di atas sini. Ya. Kemudian di tahap washing atau pencucian, si kotak mulai keluar juga. Saya keluar sedikit ya di tahap 1, di tahap pencucian kedua dia keluar banyak dan seterusnya. Salah. Di tahap kedua dia keluar banyak ya. Katakan yang bagian atas ini adalah pitanya si O. Ya, ini pitanya si O, si bulat. Ini pitanya si kotak, persegi. Kan? Nah, protein kita sendiri yang bintang ini, kita harapannya keluarnya di tahap elusi. Misalnya ukurannya paling kecil ya, jadi kan dia paling bawah kalau di SDS page. Kayak di sini, elusi 1 mungkin dia keluar sedikit. Elusi 2 keluar sedikit juga. Kemudian ada elusi 3 di mana dia keluar awal, gitu ya. Inilah nanti kita temukan protein kita yang kita inginkan ya, yang memiliki histidine tag. Nah, W1, W2 ini maksudnya fraksi ya, fraksi washing 1, fraksi washing 2. Fraksi ini bisa kamu kumpulkan secara otomatis kalau di FPLC, tapi secara manual kalau di kolom gravitasi. Biasanya satu fraksi itu volumenya mungkin sekitar 200 mikroliter ya kalau di FPLC. Kalau gravitasi mungkin karena kamu terlalu sulit mengumpulkan volume sekecil itu, biasanya mungkin lebih besar ya, 500 mikro dan seterusnya. Nah, ini secara ideal ya, ini teorinya seperti ini. Tapi kenyataannya, kalau kamu lihat pada kenyataannya gitu ya, itu tidak seperti ini yang terjadi. Kalau idealnya kan gini, yang tidak mengikat keluar di flow through ya, kemudian yang mengikatnya lemah keluar di tahap washing, dan yang mengikatnya kuat yang kita inginkan, protein yang kita inginkan kan ngikatnya paling kuat karena dia punya histag ya, dia akan keluar paling terakhir yaitu pada elution buffer. Tapi pada kenyataannya kadang di flow through saja ya, kamu sudah temukan 3 protein ini. Nah, gitu ya. Itulah yang lebih sering terjadi mungkin ya. Tandanya harus dioptimasi. Kalau flow through ketiga protein ini sudah keluar, si bulat keluar, si kotak keluar, kemudian si bintang juga keluar gitu ya. Artinya adalah pengikatan dengan kolom ini tidak berjalan dengan baik. Karena flow through ini kan yang pertama sekali lewat. Kalau semuanya udah keluar di sini, artinya nggak ada yang mengikat pada kolom ini gitu. Nah, ini sering terjadi. Kenapa ini sering terjadi? Misalnya mahasiswanya gitu ya, tidak menambahkan imidazol. Ternyata imidazol ini kalau konsentrasinya rendah, kadang dia dibutuhkan untuk pengikatan. Atau yang lebih sering lagi, karena proteinnya kan rekombinan ya, protein rekombinan. Histag ini posisinya harus dapat terekspos ya istilahnya. Jadi dia harus cukup di luar ya, bagiannya bagian luar histag ini, agar dia bisa nanti berinteraksi dengan kolom. Tapi bukan tidak mungkin. Ternyata histag ini adanya di bagian dalam. Sehingga kalau dia ada di bagian dalam, ya dia nanti keluar juga di flow through. Karena dia tidak menghadap keluar untuk dapat berinteraksi dengan kolom. Ya. Jadi kalau kamu, kan teorinya gini ya, harusnya yang tidak berinteraksi keluar di flow through, berinteraksi sedikit keluar di washing, dan berinteraksi paling kuat elution. Tapi jangan kaget kalau nanti saat kamu nge-lab betulan, loh kok tidak sesuai dengan tidak seindah teori gitu ya.
kok saya keluar aja semua di flow through. Ya, pertama yang bisa kamu lakukan adalah optimasi dulu binding buffernya. Coba tambahkan imidazole, naikkan, turunkan gitu ya. Atau jangan-jangan bisa jadi kadar garam. Kadar garam juga mungkin bisa mempengaruhi struktur protein ya. Sehingga nanti dia bisa juga terikat. Dan tentu saja pH ya. pH juga bisa sangat mempengaruhi struktur protein. Jadi jangan menyerah dulu ya kalau semuanya keluar di flow through. Yang jelas yang bisa kamu simpulkan adalah proteinnya tidak mengikat karena dia keluar terlalu cepat. Nah, supaya dia bisa mengikat, mungkin ada optimasi struktur yang harus dilakukan. Apakah dengan kadar garam yang di-adjust, pH yang di-adjust, atau konsentrasi imidazole yang di-adjust. Kadang kalau proteinnya juga bersifat hidrofobik ya, kadang-kadang harus tambahkan deterjen sedikit agar nanti dia bisa bagian his ini nanti terbuka dan dia bisa berinteraksi dengan kolom. Dan nanti di tahap ini pada kenyataannya di laboratorium akan banyak tahap optimasinya ya, akan banyak trial dan errornya. Coba lagi, ikat lagi, keluar nggak di flow through ya. Ya tentu saja dia tidak akan bersih seperti ini ya. Kalau dia keluar di flow through sedikit, katakan protein bintang yang paling kecil ini, dia keluar juga di flow through tapi tipis gitu ya, satu garis seperti ya. Ini juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Asalkan nanti di flow through dia tipis, tapi nanti dia tebal di bagian misalnya elusi gitu. Kalau bagian elusi dia tebal, artinya kita tetap bisa memisahkan. Ya, hilang sedikit di flow through seperti ini normal ya. Jadi kamu jangan harapkan saya optimasi sampai bersih betul-betul protein histek saya ini nggak keluar di flow through. Ya, kalau itu bisa tercapai tentu bagus sekali. Tapi kalau dia sudah tipis, tandanya sudah oke ya. Oh, sudah tipis, si bintang keluarnya sudah sedikit. Maka si bintang keluar banyaknya nanti di tahap-tahap terakhir sehingga dia tetap bisa saya pisahkan dengan protein yang lain. Jadi kamu bisa bayangkan realnya ya, pitanya itu di sini juga tetap keluar gitu ya. Di sini juga mungkin tetap keluar. Tapi tinggal kita lihat fraksi mana yang kira-kira kita bisa memperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi. Artinya, kita cari satu fraksi di mana protein bintang yang kita inginkan gitu ya, ini paling tebal dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nanti dari sini kita bisa lihat dari ketebalannya kita bisa perkirakan. Oh, kayaknya ini protein saya murni misalnya 70% ya. Karena protein saya ini warna birunya sekitar 70% warna biru total seluruh pita-pita yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau histek biasanya nanti ada lagi di papernya itu bilang binding buffer, washing buffer, elution buffer, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat harusnya ketiga tahap ini digunakan untuk memisahkan antara protein yang tidak mengikat sama sekali, lalu mengikat lemah, dan protein kita yang punya histek dan dia akan mengikat paling kuat. Semuanya akan kita monitor dengan tentu saja biasanya adalah SDS page seperti ini ya. Kita cek mulai dari flow through kita sudah cek, lalu washing buffer, lalu elution buffer. Nanti kita akan lihat apakah betul protein yang kita inginkan itu munculnya di elution buffer. Kalau tidak betul, maka bisa jadi buffernya harus di-adjust, ya, harus disesuaikan, harus dioptimasi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, jadi mudah-mudahan dari pekerjaan teman kamu ini sudah ada 60-an orang ya, 60-an orang yang mengumpulkan. Mungkin saya tidak bahas satu persatu ya, tapi kamu bisa lihat pekerjaan teman-temannya di sini juga, apa metode yang mereka gunakan, kolomnya apa gitu ya. Kemudian apakah ekstraseluler atau intraseluler, tahapnya seperti apa, terutama sekali grafi kamu juga bisa lihat. Oh, ini jenisnya apa gitu ya. Kemudian mengapa dia gunakan kolom itu juga kamu harus tahu. Sehingga nanti saat kamu bekerja betulan di lab, nanti kamu bisa putuskan, oh saya akan gunakan kolom ini. Atau saya akan gunakan kolom histek, kolom NI, karena saya punya histek. Atau saya gunakan kolom gel filtrasi atau size exclusion, karena protein saya ukurannya besar. Sehingga harusnya protein saya bisa dipisahkan dengan protein lain yang ukurannya jauh berbeda. Kalau ukurannya mirip-mirip, ya tentu saja sulit untuk dipisahkan.
ya. Tapi kalau muatannya misalnya yang berbeda jauh, kita bisa pisahkan tidak dengan gel filtrasi, tapi kita pisahkan dengan anion atau cation exchange. Ya, jadi kita lihat dulu protein yang kita inginkan itu berbeda dengan protein yang lain dalam hal apa? Kalau seperti protein virus itu kan dia besar ya. Cangkangnya itu kan kalau virus utuh itu dia besar. Bisa kita pisahkan dengan gel filtrasi. Tapi kalau protein darah, misalnya albumin dengan imunoglobulin, karena ukurannya itu tidak terlalu jauh bedanya. Kalau mau coba gel filtrasi bisa juga, tapi mungkin tidak akan terpisahkan secara optimum. Yang lebih optimum mungkin kalau kita pisahkan secara muatan ya. Kita bisa cek apakah ukuran berbeda gitu ya. Kalau berbeda jauh itu beda yang signifikan, misalnya 2 kali lipatnya atau 3 kali lipat dan seterusnya, kita bisa gunakan size exclusion chromatography ya. Tapi kalau ukurannya mirip-mirip atau bedanya cuma 5 kilodalton atau 10 kilodalton itu juga biasanya tidak terbedakan ya. Kita lihat muatannya. Kalau muatan yang berbeda jauh, kita lanjut dengan ion exchange. Biasanya IEX atau IEC ya. Ion exchange kromatografi ada 2 jenis itu ya. Ada cation exchange, ada anion exchange. Bagaimana kita tahu muatan proteinnya? Biasanya kita lihat muatan dari data PI ya, P isoelectric. Kalau PI-nya biasanya beda jauh, artinya pada pH tertentu muatannya juga kemungkinan berbeda jauh. Sehingga kita bisa gunakan metode ion exchange. Kalau dua-duanya tidak berbeda jauh, bagaimana? Ya. Ada opsi lagi, misalnya hidrofobisitas ya. Hidrofobisitasnya kah yang berbeda jauh? Fobisitas, gitu ya. Kita bisa gunakan HIC, Hydrophobic Interaction Chromatography. Jadi bisa bermacam-macam. Tapi kalau bedanya tidak jauh ya, ukurannya mirip, muatannya pun mirip-mirip, gitu ya. Ya, kalau kondisinya seperti itu terpaksa biasanya kita gunakan pemurniannya secara bertahap. Lewatkan dulu gel filtrasi ya, lalu lewatkan pula kolom IEX, lewatkan lagi kolom yang lain kalau masih belum murni. Dan itu cukup lazim ya, terutama kalau kita ingin mendapatkan protein dengan kemurnian yang hampir 90% misalnya. Bisa jadi harus dilakukan adalah terus-menerus di kromatografi di lebih dari 2 kolom ya. Kolom, 2 kolom, sampai kolom ketiga juga lanjut. Tapi biasanya di 2 kolom biasanya sudah cukup ya untuk menghasilkan produksi secara rekombinan spike protein ya. Spike proteinnya SARS-CoV-2 kita produksi secara rekombinan di E. coli. Ini etelik terusnya ya, E. coli. Nah, spike protein ini dia protein intraseluler. Di dalam E. coli itu kita harus lisis sehingga nanti dia akan keluar. Lalu spike protein ini kita sudah modifikasi dengan HISTAG ya. Jadi pertama sekali yang kita lakukan adalah kolom NI, kolom NI-NTA, karena kan punya HISTAG. Nah, ini saya ceritakan tadi ya, kadang hasilnya itu tidak semulus teori. Waktu awal-awal kita murnikan, itu keluar semua di flow through ya. Jadi kenapa ini keluar semua gitu ya. Ternyata salah satu penyebabnya kolomnya yang sudah tidak bagus istilahnya ya. Mungkin kolomnya sudah terlalu lama tidak digunakan. Ya, ada yang terjadi dengan kolomnya gitu ya, sehingga kolomnya tidak lagi bisa mengikat protein. Harus diganti kolomnya, barulah mulai ada pengikatan. Lalu setelah itu baru didapatkan kemurnian ya, mungkin sekitar ya bisa dikatakan 70% lah kurang lebih. Maka dia lewat lagi yang berikutnya. Pada kemurnian 70% ini kita temukan bahwa protein-protein pengotornya itu ukurannya besar, sedangkan protein spike ini ukurannya ya relatif kecil gitu ya. Jadi karena ukurannya beda cukup jauh, ada misalnya sekitar 3-4 kali lipat, kita bisa lanjutkan dengan kolom size exclusion chromatography atau yang lain juga istilahnya kolom gel filtrasi. Ini sama ya, filtrasi ya. Dilewatkan kolom berikutnya. Baru dari sini didapatkan kemurniannya yang mungkin sudah lebih besar daripada 85% ya. Nah, ini sudah cukup bagus sebetulnya. Ya.
Jadi biasanya pemurnian ini tidak satu tahap, tergantung pada kemurnian yang diinginkan. Kalau inginnya proteinnya ya murni, tapi tidak harus sampai 70 ya, bisa jadi seperti paper tadi salah satu yang sudah dibahas oleh teman kamu ya. Papernya tadi pakai apa? Presipitasi amonium sulfat saja. Ya mungkin dia tidak perlu terlalu murni. Mungkin penggunaannya untuk industri misalnya ya. Enzim untuk dimasukkan kepada suatu reaktor di produksi produk tertentu di industri misalnya. Ya tidak haruslah sampai 85% seperti ini. 50% saja murni selama protein yang lain itu tidak mengganggu aktivitas ya mungkin oke. Ya kalau gitu cukup dengan presipitasi amonium sulfat saja. Jadi kembali lagi ke tujuan ya. Di kimia, spike protein ini digunakan untuk pembuatan tes cepat ya, rapid test. Jadi kalau dia tidak murni, nanti alatnya jadi tidak spesifik. Tidak spesifik artinya yang harusnya tidak keluar bisa jadi keluar gitu ya. Jadi orangnya nggak sakit sebenarnya, tapi bisa jadi keluar karena ada protein pengotor yang kemudian dapat misalnya berinteraksi dengan antibodi kita yang lain ya. Kan maunya si rapid test itu hanya mendeteksi antibodi yang spesifik against COVID ya, yang antibodi COVID. Tapi kalau proteinnya nggak murni, nanti bisa jadi dia berinteraksi dengan antibodi yang lain yang ada dalam tubuh manusia yang sehat gitu ya, yang tidak sakit COVID. Itu tentu saja akan sangat berpengaruh. Maka untuk pengembangan alat medis seperti ini, biasanya dibutuhkan kemurnian ya setidak-tidaknya setidak-tidaknya ya 70% seperti ini setidaknya. Semakin murni tentu dia akan semakin spesifik pekerjaannya. Tinggal untuk aplikasi ini harus dia lewat berbagai kolom gini ya. Tapi kalau aplikasi lain ya kembali lagi tujuannya apa ya, bisa jadi tidak harus sampai semurni ini. Ya, jadi kemurnian itu akan bergantung pada aplikasi yang diinginkan. Tidak selalu semakin murni semakin baik ya. Kalau industri lewat 2 kolom begini ini akan buang-buang resource ya. Kan ini tidak mudah ya, lewat kolom ini diuji lagi, kolom ini diuji lagi. Kalau untuk industri mungkin nanti tidak akan dipilih ya proses yang terlalu panjang seperti ini ya. Toh 50% aja mungkin sudah cukup untuk menghasilkan produk yang diinginkan sebagai katalis ya enzimnya. Tidak perlu harus sampai 85%. Jadi kalau misalnya aplikasi industrial katalisis, ya kalau ada ini ya mungkin kamu nanti kerja di perusahaan atau gimana ya, ini nanti tidak akan efisien secara misalnya harga ya, secara harga atau cost dia tidak akan efisien kalau terlalu banyak tahap seperti ini. Tapi kalau aplikasinya untuk medis itu biasanya yang susah ya, yang memang dituntut protein-protein yang memang murni. Sehingga ya mau nggak mau meskipun jadi mahal gitu ya, kolom ini kan juga tidak murah ya. Harus lewat kolom ini dulu, ya kalau nggak gitu tidak bisa digunakan. Jadi terpaksa seperti itu. Kembali lagi ke tujuannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan coba masuk ke materi berikutnya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa ya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi kan kalau misalnya di sini pemurnian itu tahapannya misal dari yang metode persen murninya itu dari yang lebih kecil terus ke yang lebih besar gitu ya Bu, tahapannya kayak yang tadi kromatografi nya 70% terus tadi pakai SEC itu bisa jadi 85% gitu Bu. Iya. Saya ini nemu ini Bu di paper yang saya baca itu Iya. dia habis pakai kromatografi itu dia pakai fraksionasi aseton gitu Bu, yang mungkin itu lebih nggak spesifik gitu ya Bu. Nah itu saya nggak kebayang gitu Bu, maksudnya kok gimana gitu. Iya kayak gitu. Jadi fraksinasi aseton itu mirip dengan amonium sulfat ya, mirip dengan amonium sulfat. Nah sebetulnya itu kan prinsip pemurnian parsial ya. Ya tentu saja di sini dia naik. Jadi persentasenya itu kan naik karena misalnya kamu awalnya punya misalnya ada 5 protein ya. Protein A, protein B, C, D, dan E gitu ya. Lalu dari sini kamu lewat ke kolom 1. Tinggal misalnya A, B, C. Kan dari sini kan kemurniannya naik. Jadilah misalnya berapa ini? Dari 5 tinggal 3 ya. Kemudian
lewat lagi kolom 2 gitu ya. Dan dari sini nanti tinggal protein A dan B saja. Lewat lagi atau misalnya kolom 2 ini ya, A-nya nanti sudah tinggi, B-nya nanti rendah gitu. Pasti kemurniannya tentu saja akan naik ya, karena sekarang kamu bekerja dari protein yang istilahnya protein yang tadinya banyak campurannya, sekarang campurannya jadi lebih sedikit dan semakin sedikit lagi. Nah, biasanya yang digunakan adalah kolom. Tapi tentu saja kalau kita gunakan kolom seperti ini, kita kembali lagi harus melihat adanya perbedaan ini tadi ya. Apakah ukurannya berbeda jauh, muatannya berbeda jauh, atau apa yang berbeda jauh. Gitu. Jadi dalam paper itu, dia tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Misalnya dia sudah gunakan kolom 1 lah, kolom Histek misalnya ya. Kolom Histek dia sudah berhasil murnikan sedikit. Lalu untuk tahap kedua, kolomnya bukan kolom Histek ya, mungkin saya ralat ya, supaya tidak salah. Kolom NINTA ya. Kolom NINTA yang dapat mengikat Histek. Dia sudah berhasil murnikan sedikit. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa dia gunakan balik lagi ke pemurnian parsial gitu ya? Bisa jadi dia tidak fit untuk menggunakan kolom-kolom yang lain. Misalnya tidak ada perbedaan yang signifikan di ukuran ataupun di muatan dan seterusnya. Bisa juga mungkin kolomnya tidak ada ya, bukan tidak mungkin. Oh, tidak ada kolom gelas filtrasi, punyanya cuma kolom NINTA. Di sini bisa juga kita gunakan lagi fraksinasi amonium sulfat atau fraksinasi yang lain juga bisa ya, fraksinasi. Biasanya kan amonium sulfat ya. 2 kali 4 bisa, atau yang tadi dikatakan ya fraksinasi aseton ini juga bisa digunakan. Ya tentu saja harus dioptimasi lagi ya. Pada fraksi persen berapa nanti A, misalnya yang kita inginkan A ya. Pada fraksi berapa nanti A itu akan dominan. Biasanya akan sulit untuk mendapatkan kemurnian di sini yang tinggi. Namun karena sekarang kamu sudah saingannya sudah berkurang kan, saingannya tidak lagi A, B, C, D, E, tapi cuma B dan C saja. Sudah 2 hilang saingannya. Ya tahap ini, misalnya kemurniannya sudah naik menjadi 60% sampai tahap ini misalnya ya, 60%. Nah, dengan fraksinasi aseton ya mungkin bisa naik juga sedikit, bisa naik misalnya jadi 70%. Dan ini mungkin sudah cukup untuk eksperimen tersebut. Jadi bisa saja sebetulnya fraksinasi ini tidak harus sebelum kolom. Bisa juga dilakukan di akhir atau di tengah, ya, tidak masalah. Tapi umumnya biasanya kalau fasilitasnya tersedia, dari kolom biasanya berangkat ke kolom lagi ya, jarang dari kolom terus ke fraksinasi. Tapi kita bisa lihat, kadang-kadang volume yang kita peroleh di sini itu volumenya besar misalnya ya. Misalnya kolomnya sangat panjang, 60 ml gitu ya. Kolomnya 60 ml volumenya. Sehingga nanti kita akan peroleh suatu fraksi yang sangat terencerkan ya. Fraksinya istilahnya diluted. Jadi dia sangat encer. Ini bisa juga volumenya besar. Nah, kemudian kita ingin pekatkan. Kita ingin enzimnya dipekatkan. Enzim dipekatkan. Pekatkan gitu ya. Agar dari kondisi yang tadinya dia diluted atau terencerkan, kita bisa keluarkan enzimnya dalam fase endapan agar dia nanti terpekatkan. Kan? Yang tadinya dia, bayangkan ya, di level molekularnya, misalnya enzimnya tadi nyebar-nyebar dalam cairan begini kan ya. Sekarang kalau dia dipekatkan, nanti enzimnya ngumpul sebagai endapan di bagian bawah gitu misalnya di sini. Kan dia jadi konsentrasinya meningkat. Ya. Tapi meningkatnya dalam bentuk endapan. Tidak lagi nyebar dalam larutan. Nah, dari sini kita bisa juga gunakan metode pengendapan aseton atau amonium sulfat ini. Jadi tujuannya sekarang tujuan pemekatan ya. Mungkin secara kemurnian tidak akan jauh naik dari 60 jadi 65 misalnya ya, atau 60 jadi 70 gitu. Tapi setidaknya secara konsentrasi dia akan naik jauh dari yang tadinya dia terencerkan di kolom yang sangat besar volumenya 60 ml. Kamu bayangkan kan itu diteruskan elusinya dengan buffer ya. Buffer itu akan lewat sebanyak 6 ml membawa protein, nanti dia biasanya hasil aspirasi itu akan sangat encer. Nah, salah satunya kita bisa pekatkan dengan fraksinasi ini. Jadi kalau menurut saya mungkin dia gunakan fraksinasi ini lebih ke alasan pemekatan ya dibandingkan dengan alasan untuk memurnikan lebih jauh lagi. Karena fraksinasi biasanya tidak terlalu ampuh untuk memurnikan ya, tidak seampuh kolom. Tapi untuk pemekatan ya tentu saja dia sangat efisien ya, dari yang tadinya dia menyebar gitu ya di endapan,
Sekarang enzim ini dikumpulkan dalam bentuk padatan, lalu padatannya diambil. Ya. Ambil padatannya, lalu dilarutkan kembali dalam volume yang lebih kecil. Ya, tentu saja konsentrasi kedua ini akan jauh lebih besar ya daripada konsentrasi pertama yang tadinya dia masih nyebar-nyebar di volume yang besar. Jadi kemungkinan dia gunakan untuk pemekatan. Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, Bu. Makasih, Bu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Saya lihat namanya ya supaya Atian ya. Silakan. Iya. Oh, untuk yang purifikasi pakai metode ion exchange itu di kolom ion exchange. Nah, itu Ya. buffernya bisa jadi kompetitor juga nggak ya, Bu? Ya, biasanya buffer itu kita akan naikkan konsentrasi NaCl biasanya ya. Jadi tergantung misalnya apakah kamu gunakan anion exchange ataukah cation exchange. Nanti biasanya ditambahkan garam seperti NaCl untuk kemudian menyaingi ikatan atau interaksi elektrostatik antara protein dengan kolom. Nah, biasanya NaCl itu kita akan naikkan secara bertahap. Jadi pada tahap awal, tahap washing seperti itu ya, kurang lebih kayak tahap washing, itu akan keluar fraksi-fraksi yang mengikatnya lemah. Karena NaCl sedikit, dia sudah keluar. Tapi protein yang kita kemudian tahu muatannya paling besar, paling kuat ikatannya dengan kolom, dia akan keluar saat NaCl-nya semakin tinggi. Itu mungkin kita sebut tahap elution misalnya ya. Jadi kompetitornya biasanya garam untuk interaksi elektrostatik. Tapi garamnya kita naikkan secara perlahan agar kita dapat memisahkan yang berinteraksi lemah atau yang muatannya sedikit dengan yang berinteraksi kuat atau yang dengan muatannya lebih banyak. Gitu. Kalau untuk buffer pengkondisian enzimnya itu sendiri? Kalau buffernya sendiri tentu saja tergantung dengan enzimnya ya. Oh, Misalnya enzimnya adalah suatu enzim yang bekerja di pH 7,5 misalnya ya. Kamu bisa gunakan buffer fosfat 7,4 misalnya atau buffer tris ya. Buffer tris itu juga populer. Buffer tris 7,4 bisa juga tuh 7,5. Tapi tentu saja kalau nanti dia di elusinya garamnya konsentrasinya tinggi ya. Si garamnya juga harus dikeluarkan. Jadi garamnya itu nanti mengganggu aktivitas. Jadi sekarang buffernya itu kan mengandung misalnya tris pH 7,5 plus kompetitor NaCl. Kalau NaCl-nya terlalu tinggi, harus didialisis dulu keluarkan NaCl-nya. Gitu ya. Terus seperti yang di paper tadi, gunakan kolom desalinasi untuk membuang garam. Itu akan lebih aman ya, tanpa kandungan garam yang terlalu tinggi, biasanya nanti aktivitasnya juga lebih baik. Kalau garam terlalu tinggi itu kadang-kadang juga mengganggu aktivitas. Tapi tentu ini kembali lagi ke jenis proteinnya ya. Kadang proteinnya juga suka garam misalnya ya. Jadi antara satu eksperimen dengan eksperimen yang lain itu bisa jadi akan berbeda. Yang satu harus dikeluarkan garamnya, yang satu jangan-jangan harus ditambah garamnya ya. Hanya setiap studi enzim itu adalah bahan bahan publikasi ya, sesuatu yang bisa ditulis lalu diceritakan ke orang lain, dilaporkan. Karena bisa jadi kondisi yang sesuai untuk enzim A itu tidak sesuai dengan kondisi enzim B. Bahkan enzim yang sama, kalau sumber organismenya berbeda, itu juga bisa membutuhkan perlakuan yang berbeda. Katakan sama-sama bermuatan tinggi misalnya. Artinya kita bisa gunakan kolom ionic exchange atau ion exchange. Tapi bisa jadi kolom yang bermuatan tinggi, protein yang bermuatan tinggi dari bakteri A, itu muatannya tidak setinggi protein yang dihasilkan oleh bakteri B misalnya. Meskipun kita katakan muatannya tinggi, ini pun juga bisa relatif ya. Enzimnya sama sekalipun, kalau organismenya berbeda, yang satu hidupnya misalnya di temperatur yang tinggi seperti termofil gitu ya. Dan tentu saja nanti karakteristik dasarnya juga akan berbeda. Dan ini akan sangat berpengaruh saat kita nanti selesai purifikasi, lalu kita akan ingin misalnya ukur aktivitas ya. Nah dari sini kita harus pertimbangkan lagi. Selesai purifikasi itu ada apa saja di dalam larutan saya. Katakan ada asetonnya misalnya seperti tadi vaksinasi aseton. Atau ada garam, misalnya garam NaCl atau amonium sulfat atau garam apa. Harus dipertimbangkan lagi. Biasanya amannya dikeluarkan saja dulu. Buang dulu garamnya,
kemudian buang asetonnya gitu ya dengan cara dialisis misalnya, baru diuji aktivitas. Nah, bisa jadi faktor-faktor yang kita tambahkan saat pemurnian itu tidak dibutuhkan untuk uji aktivitas atau bahkan mengganggu uji aktivitas. Ya, nanti harus di-adjust lagi, disesuaikan lagi, di-adjust lagi untuk kondisi yang sesuai dengan aktivitas. Jadi kadang-kadang buffer pemurnian itu berbeda dengan buffer uji aktivitas ya. Kadang-kadang buffer pemurniannya misalnya pH-nya 9. Jadi karena di pH 9 itulah kemudian nanti dia bisa memurnikan dengan kemampuan yang baik gitu. Karena pH 9 ini dapat membuat his tag-nya terikat pada kolom NINTA. Ya, terpaksa digunakan pH 9 selama pemurnian dengan kolom NINTA. Jadi terakhir saat uji aktivitas sangat umum dilakukan buffer exchange istilahnya ya, diganti buffernya. Dengan cara dialisis bisa atau dengan kolom desalinasi juga bisa. Ganti buffernya. Ternyata enzimnya sebetulnya bekerja di 7,5. Saya ganti dengan buffer fosfat pH 7,5. Karena waktu pemurnian saya tidak bisa pakai fosfat 7,5 karena protein saya keluar terus di flow through gitu ya. Yang saya ceritakan tadi ya, untuk terutama ini NTA ini kadang-kadang agak-agak tricky seperti itu ya. Kalau di pH 7,5 keluar semua nih di flow through. Ya tentu saja saya tidak bisa memurnikan jadinya. Tapi saya naikkan pH-nya jadi 9. Oh, mulai ada pemisahan protein saya dengan protein yang lain. Maka saya murnikan di pH 9. Tapi jangan lupa, pada akhir pemurnian saya ingin uji aktivitas, tapi pH saya masih 9. Saya tahu aktivitasnya baiknya di pH netral. Ya, ganti buffernya dari pH 9, didialisis ke buffer yang pH-nya atau 7,5 misalnya ya. Sama seperti ion exchange tadi. Untuk tahap pemurnian, untuk elution buffernya, bukannya imidazole, tapi kita gunakan garam ya, NaCl. NaCl-nya harus tinggi. Tapi saat uji aktivitas, mungkin NaCl tinggi ini akan mengganggu. Sehingga saya keluarkan NaCl ini dengan cara dialisis misalnya ya. Dialisis kan kamu sudah saya jelaskan ya di video. Bagaimana prinsip dialisis sudah saya jelaskan, silakan disaksikan lagi videonya ya. Jadi NaCl-nya bisa saya keluarkan, barulah kemudian saya uji aktivitas. Jadi buffer pemurnian dan buffer aktivitas itu belum tentu sama. Buffer yang kita gunakan adalah yang paling optimum untuk proses tersebut. Untuk pemurnian mana buffer yang paling jitu gitu ya, yang paling ampuh untuk memisahkan protein saya dengan protein yang lain, itulah yang saya gunakan. Meskipun secara aktivitas mungkin buffer itu tidak sesuai. Saya kecil sebetulnya di buffer itu, tapi pemurnian itu yang paling baik. Tinggal diingat, saat nanti saya ingin menguji aktivitasnya, ya buffernya harus diganti dengan buffer yang sesuai untuk uji aktivitas. Namanya buffer exchange, saya tuliskan di bawah sini ya. Ini adalah suatu metode yang sangat umum yang akan kamu lakukan kalau kamu kerja dengan enzim ya, buffer exchange. Apalagi dengan pemurnian. Buffer yang ini ada NaCl, NaCl-nya dikeluarkan dulu. Ganti dengan buffer lain yang tidak punya NaCl sebanyak NaCl yang tadinya digunakan untuk pemurnian. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah menjawab tadi siapa Atian ya yang bertanya? Apakah tadi sudah menjawab bahwa buffernya ya kembali lagi harus dicoba-coba ya dan dipersiapkan. Terima kasih Bu. Oke, sip. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tentang pemurnian ya. Semoga setelah ini meskipun ya kuliah ini tidak ada praktikumnya ya. Jadi tidak ada pengalaman pemurnian itu sebetulnya saya pikir bagus juga ya kamu bisa merasakan pemurnian gitu ya. Jadi kuliah ini sayangnya tidak ada praktikumnya di kurikulumnya. Tapi juga ini ya, sekarang pun kalaupun ada praktikum kan kamu nggak bisa lakukan. Ya. Jadi kalau kamu ingin lihat bisa cari di YouTube ya, saya pikir banyak orang yang kemudian seperti vlogging gitu, tapi dia memurnikan protein ya. Kita lihat, oh gimana prosesnya sebenarnya. Jadi yang kita bahas di sini itu aspek teorinya ya. Oh ada beberapa kolom yang kita bisa gunakan, misalnya, kemudian buffernya apa, ON1 harus tambah NaCl, terutama untuk penukar ion, kita harus tambahkan NaCl misalnya ya. Kalau His-tag kita harus tambahkan imidazole. Misalkan kamu lihat nanti video orang, nanti kamu bisa saksikan mudah-mudahan ya. Oh bagaimana bentuknya buffer itu,
Lalu bagaimana bentuknya? Kalau buffer bentuknya cairan gitu aja ya, cairan bening. Tapi bagaimana dia kemudian memasukkan buffer itu ke dalam kolom secara perlahan meningkatkan konsentrasi imidazol ya. Saya pikir cukup menarik untuk disaksikan ya. Terutama sekali kalau kamu nanti akan betul-betul bekerja dengan protein. Ya, apa yang sudah dipelajari di kelas ini nanti bisa terpakai dalam real life gitu ya, dalam aplikasi yang sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Masih ada? Ya, mungkin saya simpan juga ya, supaya barangkali ada yang ingin lihat dokumen ini, saya akan simpan juga. Seperti biasa saya upload di grup kita ya. Oke, nanti saya akan upload. Mungkin ya setelah kuliahnya selesai. Oh, saya kayaknya belum aktifkan ini ya, belum aktifkan presensi mandiri ya. Nanti selesai kelas ini saya akan aktifkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin masih ada waktu sedikit ya, sekitar ya beberapa menit ya, mungkin 20 menitan gitu ya, untuk kita membahas materi berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya bagian pemurnian. Dengan adanya tugas kemarin juga mudah-mudahan sudah terbayang dengan penjelasan prinsip-prinsip dasar dari pemurnian-pemurnian yang biasa dilakukan untuk protein. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas rekayasa enzim. Oke. Nah, pertama saya mau tanya dulu pendapat kamu ya, mengapa kita perlu melakukan rekayasa secara spesifik ya, rekayasa enzim? Kenapa enzim itu kemudian harus direkayasa? Kok nggak dibiarkan aja seperti aslinya gitu ya? Bagaimana pendapat kamu? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya ya. Kalau enggak ya terpaksa saya panggil ya. Silakan kalau ada yang mau. Kalau menurut saya enzim itu harus direkayasa dengan alasan ini. Ya. Karena topik rekayasa enzim atau rekayasa protein itu semakin kesini kan semakin maju ya, semakin berkembang. Coba saya tanya siapa ya? Winda, ada Winda Purba. DR. Ada, Bu. Ya, kamu mahasiswa mikro atau kimia atau biologi? Kimia, Bu. Oh, kimia ya. Gimana kira-kira menurut Winda mengapa kita perlu melakukan rekayasa protein atau rekayasa enzim ya, rekayasa enzim lain? Mungkin karena semakin kesini semakin banyak penemuan yang apa ya, Bu, yang membutuhkan misalnya membuat suatu senyawa baru sehingga dibutuhkan enzim yang lebih spesifik dan yang lebih baik gitu, Bu, untuk membantu reaksi tersebut. Menurut saya Jadi, seperti itu. Oke, kata Winda, mungkin kita ingin hasilkan senyawa yang baru yang tadinya enzim itu bukan itu produknya ya, tapi sekarang saya maunya itu produknya gitu ya. Lalu meningkatkan misalnya spesifisitas ya, itu tentu saja betul ya. Misalnya awalnya proteinnya itu menghasilkan terutama sekali untuk yang kiral ya. Kalau kamu tentu saja pernah dengar istilah ini ya, resemat gitu ya. Yang enantio selektif atau ini selektivitas mungkin ya istilahnya, bukan spesifisitas tapi selektivitas. Jadi dia tingkatan selektivitas terutama sekali enantio selektif. Soalnya inginnya dia produknya R apa gitu ya. Dia tidak mau ada S. Kalau rasemat kan dia gabungan, ada R, ada S. Tapi kalau dalam tubuh kita, bisa jadi kalau kita ingin buat obat misalnya ya, maunya R aja. S-nya nggak ada gunanya atau bahkan tidak baik kalau dia ada. Jadi kita ingin enzim yang dapat secara spesifik memproduksi R saja. Meskipun sebetulnya enzim itu juga selektivitas dan spesifisitasnya juga sudah sangat tinggi sebetulnya ya. Tapi kita bisa rekayasa lagi agar kita dapat meningkatkan lagi. Oke, tanya satu orang lagi lah ya. Oke, Winda, saya tanya yang lain. Saya
Kalau Rahman Aziz Firmansyah ada nih, Rahman Aziz. Ada, Bu. Ada. Kamu dari kimia juga? Dari jurusan apa? Iya, Bu. Oke, ya sudah. Iya, Bu, dari Ya. kimia. Gimana menurut kamu apa kira-kira alasan kita melakukan rekayasa enzim ya? Tadi sudah disebutkan ini gitu ya. Kalau ada yang lain lagi juga boleh disampaikan. Kalau menurut saya itu, Bu, tergantung kebutuhan industri gitu, Bu. Jadi kalau misalkan ada industri yang membutuhkan suatu produksi senyawa misal, dan produksi itu tuh misal hanya bekerja di suhu yang mungkin cukup tinggi gitu. Nah, mungkin di situ perlu direkayasa gitu enzim agar bisa bekerja dalam suhu yang lebih tinggi. Ya, berarti apa istilahnya ya? Seperti semacam ini ya, penyesuaian ya atau adjustment sifat gitu ya, atau ya kita sebut aja rekayasa ya, rekayasa sifat dari enzim itu. Oke. Terima kasih. Saya pikir ini sudah sudah melingkupi atau mencakup kira-kira mengapa enzim itu kita ingin rekayasa ya. Tentu saja basicnya kita ingin merekayasa sifat, kemudian dari rekayasa sifat kita dapat rekayasa fungsi, ya kan? Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh temannya, enzimnya bisa jadi kita ingin tingkatkan stabilitasnya terhadap temperatur misalnya. Tadinya dia di 37, tapi kata perusahaannya ya kalau bisa mungkin sekitar 50 gitu ya. Maka kita harus rekayasa enzim tersebut agar nanti sifatnya juga berubah dan dia bisa memiliki fungsi tambahan atau fungsi yang lebih baik dalam hal ini ya, lebih sesuai. Dan juga kalau kita ingin senyawa baru atau kita ingin menghasilkan senyawa tertentu saja di mana enzimnya harus selektif terhadap senyawa itu saja. Kurang lebih inilah alasan kita melakukan rekayasa enzim. Pada akhirnya rekayasa enzim itu biasanya rekayasa struktur ya. Dan rekayasa struktur itu biasanya ujung-ujungnya adalah rekayasa fungsi. Karena struktur dan fungsi itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Kayak kalau di kimia itu nama kuliahnya ya, mata kuliahnya itu namanya struktur dan fungsi biomolekul. Asal ada sesuatu yang terjadi dengan struktur, bisa jadi terjadi juga sesuatu pada fungsi. Jadi kalau kita ingin rekayasa suatu fungsi, maka kita harus rekayasa struktur. Dua hal itu dia saling berhubung. Makanya kita biasanya melakukan rekayasa protein. Itu yang pertama sekali informasi yang harus kita punya adalah struktur. Ya. Informasi struktur ini sangat penting agar kita dapat merekayasa enzim. Nah, sekarang saya akan bahas ya kerjaan dari orang saintis ya, tapi saya akan bahas salah satunya saja. Di mana saintis tersebut 3 orang itu dia memenangkan Nobel di bidang kimia ya, jadi bidangnya kimia ini ya. Pada tahun 2018, jadi sekarang 2 tahun yang lalu, dan Nobel ini dianugerahkan kepada 3 orang, yaitu Profesor Frances Arnold namanya, perempuan ya, ibu. Kemudian ada George Winter kalau nggak salah namanya, dan Gregory Smith. Ini 2 orang bapak-bapak. Jadi pemenang Nobel kimia 2018 itu 3 orang. 3 saintis ya. Mereka mendapatkan Nobel ini berkat penemuan di bidang directed evolution ya, evolusi terarah di enzim dan protein-protein yang pengikatan. Protein-protein yang fungsinya untuk pengikatan atau binding protein. Jadi kita akan coba lihat rekayasa enzim dan rekayasa ya mungkin spesifiknya enzim ya. Rekayasa enzim yang dilakukan oleh pemenang Nobel ini. Tentu kamu bisa memperkirakan ya, kalau dia memenangkan Nobel pasti pekerjaannya sangat luar biasa gitu ya. Tidak mungkin yang biasa-biasa saja menang Nobel ya. Pasti ini pekerjaan yang pertama membutuhkan teknologi yang advance dan juga pemikiran yang advance. Ya, bagaimana kok terpikir
Dan proses-prosesnya, selama proses itu dilakukan, itu kan juga ada pemikiran-pemikiran tertentu ya, mengapa proses ini dilakukan, kemudian seterusnya apa. Itu juga proses yang biasanya extraordinary ya, kalau untuk pemenang Nobel. Nah, kita lihat kerjaannya itu seperti apa. Tapi sebelum kita lihat papernya, saya tuh ingin bahas papernya sebetulnya ya. Tapi kita lihat aja dulu pengantarnya ya, mungkin hari ini pengantarnya saja. Jadi apa yang dilakukan oleh grup Profesor Frances Arnold itu? Utamanya profesor ini yang memenangkan ya. Namanya ini ya, Frances Arnold. Dia seorang biochemist ya, biochemist dan juga microbiologist ya. Zaman sekarang mungkin sudah ini ya, sudah umum ya bidang-bidang itu. Nah, di sini rekayasa terhadap enzim suatu protein gitu ya, itu dapat dilakukan dengan rekayasa di level genetiknya. Jadi rekayasa tersebut bisa dilakukan di tahap DNA. Karena kita tahu DNA itu yang akan nanti berubah jadi RNA gitu ya, ditranskripsikan jadi RNA, lalu RNA ditranslasikan jadi protein. Maka perubahan di level DNA atau level gen itu akan mengubah protein. Dan itu adalah salah satu pendekatan rekayasa enzim yang juga sangat umum ya. Bagaimana kita bisa merekayasa enzim? Rekayasa saja DNA-nya ya. Dan dengan kemajuan instrumentasi dan teknologi seperti PCR ya, PCR termasuk juga ada yang namanya error prone PCR, PCR yang gampang error. Ya. Gampang error itu artinya dia akan pasangkan dengan basa nukleotida yang tidak seharusnya, jadi dia error ya. Misalnya harusnya dia lanjutkan misalnya ini ya, misalnya ini A, ini T gitu kan pasangannya ya. Lalu ini G, ini C, ini A. Dan ini T dan seterusnya ya. Nah, seharusnya saat PCR itu terjadi, kan setelah G ini dia pasangkan dengan T ya. Tapi kalau error prone PCR, nanti dia bisa jadi pasangan dengan C misalnya ya, suka dia, karena dia suka error ya. Lalu T-nya baru dia benar lagi, dia kembali lagi ke A. Di sini ada suatu keeroran, error. Tapi untuk teknologi directed evolution ini tadi namanya ini ya, directed evolution, evolusi yang terarah. Justru error prone PCR ini salah satu metode yang sangat penting dan sangat sentral. Kalau nggak gampang error begini, bisa nggak ada studi ini. Seperti apa kita lihat. Jadi kita kalau punya DNA yang akan mengekspresikan enzim tertentu, kita tahu bahwa kalau misalnya DNA ini kita mutasi ya, istilahnya mutasi, tentu saja kamu sudah tahu ya mutasi itu maksudnya apa. Kita ganti basa nukleotidanya dengan basa nukleotida yang lain seperti ini. Harusnya dia T, kita ganti jadi C. Itu namanya dia termutasi. Mutasi di level gen itu akan menyebabkan perbedaan pada asam amino yang terdapat pada enzim itu. Katakan tadinya ini kodon misalnya ya, AGC. Dia akan memanggil atau menjadi gitu ya. Ya, saya nggak tahu, saya nggak hafal juga. Tapi misalkan aja dia jadi triptofan misal ya. Saya pikir salah lah, tapi contoh aja ya. Anggap saja betul. AGC ini nanti jadi triptofan. Padahal aslinya dia harusnya AGT atau AGU ya di level RNA-nya. AGU misalnya dia manggil ya, sembarang lagi ya. Manggil harusnya aspartat. Jadi harusnya dia tadi manggil aspartat di level translasinya. Ya, jadi kamu bayangkan kan, ini DNA, ini gen, nanti jadi RNA, jadi T-nya jadi U gitu ya. Lalu RNA nanti akan mengalami translasi oleh ribosom, di mana nanti akan dipanggil asam amino yang sesuai saat dia berhadapan dengan kodon yang sesuai. Saya tidak bisa jelaskan di kuliah ini ya, nanti terlalu panjang. Kamu harusnya sudah dapat lah, atau mungkin sedang dapat kuliah itu ya. Pokoknya terkait dengan ekspresi gen. Jadi nanti dia sesuai dengan kodon, dia akan panggil asam amino yang sesuai. Tadinya dia harus panggilnya AGU. AGU harusnya dia manggil kan. Yaitu misalnya aspartat. Ternyata sekarang jadi AGC. Lalu dia panggil yang lain, misalnya triptofan. Kemudian kamu ingat ya, aspartat itu apa, triptofan itu apa. Aspartat itu adalah sesuatu asam amino yang bermuatan negatif. Dan kemudian rantainya juga relatif pendek ya, rantai lurus, rantai alifatik.
sekarang dia jadi triptofan. Sudahlah tidak ada muatan ya, sifatnya pun berubah. Tadinya aspartat itu hidrofilik kan, triptofan itu adalah yang aromatik, strukturnya salah satu yang paling besar ya. Jadi dia ada cincin indolnya, triptofan. Sekarang dia jadi besar, tadinya hidrofil, harusnya aspartat, sekarang jadi hidrofob. Tadinya muatannya negatif, sekarang tidak bermuatan. Tadinya alifatik, struktur lurus saja, rantai lurus, sekarang dia rantai aromatik yang besar, gendut gitu ya. Kalau relatifnya ya seperti gemuk gitulah ya si asam amino. Ya, bisa jadi dia akan mempengaruhi fungsi dari enzim itu. Apalagi ya, kalau aspartatnya itu di sisi aktif. Muatan negatif dari aspartat itu dia bermuatan negatif ya, dia punya COO-. COO-nya ini ternyata mengikat suatu zat antara misalnya ya, atau jangan-jangan mengikat substratnya melalui ikatan hidrogen atau melalui interaksi elektrostatik. Lalu sekarang diganti dengan triptofan yang tidak mampu melakukan atau membuat interaksi-interaksi yang tadinya sangat signifikan itu gitu ya. Nggak bisa lagi interaksi elektrostatik karena dia tidak bermuatan. Kalau itu terjadi di situs katalitik, ya pasti bisa jadi aktivitasnya akan hilang. Ya, jadi bisa dibayangkan perubahan atau mutasi di level gen itu akan ditranslasikan menjadi perubahan struktur dan ujung-ujungnya bisa membuat adanya perubahan fungsi. Tapi kalau untuk studi ini justru diinginkan perubahan fungsi itu agar nanti diperoleh kemudian enzim-enzim yang tanda kutip baru ya, yang asing, yang tidak ada di alam. Jadi yang dilakukan adalah DNA ini dimutasi secara random. Saya gunakan misalnya error prone PCR ini tadi ya. DNA ini di PCR dengan primer tertentu, di DNA-nya tentu saja nanti dipisahkan dulu di denaturasi ya. Harusnya kamu sudah dapat PCR gitu kan. Denaturasi, kalau belum nanti bisa saksikan video ya, mungkin online juga ada video tentang PCR. Nanti dia akan terpisah, lalu nanti primernya akan anneal istilahnya ya, nempel, lalu nanti dipegang. Kalau dengan error prone PCR, nanti saat perpanjangan itu banyak kesalahan. Sehingga terdapatlah mutasi di mana-mana, tapi secara random. Ya. Kalau kamu lihat di foto ini, dia berwarna merah. Jadi di sini ada mutasi, bawahnya mutasi, ini ada mutasi, dan seterusnya. Satu rantai DNA bisa jadi terdapat banyak mutasi, dan ini terjadi secara random dari satu DNA versus DNA yang lain. Kemudian DNA ini, gen ini ya, diinsersikan ke dalam bakteria. Dalam bakteri jadi rekombinan ya prinsipnya ya. Lalu nanti dari sini akan dihasilkan berbagai enzim. Setelah saya baca papernya ya, ternyata perpustakaan enzim hasil mutasi ini, library istilahnya ya, library enzim hasil mutasi untuk paper yang dia publish itu sampai 1000 ya, sampai ribuan atau bahkan lebih dari 1000, ribuan lah ordernya. Di sini kamu lihat ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi aslinya ribuan anggota dari perpustakaan enzim termutasi ini. Sangat banyak ya. Dari ribuan gen diinsersikan ke dalam ribuan plasmid tentu saja ya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam bakteri, lalu bakterinya nanti akan menghasilkan berbagai enzim yang nanti mutasinya di titik-titik yang berbeda. Yang ini misalnya posisi 100, 200, 300. Yang ini posisi 250, 350, 450, dan seterusnya. Jadi bayangkan enzim yang dihasilkan itu sebenarnya ada ribuan ya. Jadi kalau kamu tadi lihat paper-paper itu kan enzimnya cuma satu ya. Nah, produksi tadi apa? Esterase apa gitu ya. Produksi lipase itu cuma satu. Ini dia punya ribuan varian. Lipase mutasi titik ini ada 3 titik misalnya. Lipase yang lain mutasi 4 titik. Lipase yang lain mutasi 5 titik. Lipase yang lain mutasinya 3 titik juga, tapi di 3 titik yang berbeda. Jadi library yang dia punya itu jumlahnya ribuan. Kalau tidak luar biasa seperti itu ya pasti akan sulit memenangkan Nobel ya. Kemudian dari ribuan bakteri ini, seluruhnya dites terhadap reaksi katalitik yang diinginkan. Reaksi katalitik yang diinginkan reaksi organik umumnya ya.
Lalu dites di sini, dan dari sini dipilihlah kira-kira mutasi mana yang kemudian sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, kita ingin dia memiliki aktivitas yang baik. Ya, biasanya kan gitu ya. Kita ingin aktivitasnya baik. Dari ribuan enzim tadi, ada berapa yang kira-kira menghasilkan aktivitas yang lumayan, yang ada peningkatan. Misalnya ada 3. 1, 2, 3. Yang lainnya bisa dibuang. Dia tidak, mutasinya tidak meningkatkan aktivitas. Tapi yang 3 ini, setelah adanya peningkatan aktivitas seperti ini, biasanya tidak berhenti sampai di sini ya. Dia putar lagi ke sini, lakukan mutasi berikutnya. Jadi katakan ini diberi kode ya. Ini kodenya misalnya enzim 1, enzim 2, atau misalnya lipase ya. Lipase 1, lipase 2, lipase 3. Oh, 3 buah ini ada harapan peningkatan aktivitas. Lihat lagi gennya. Oh, ini dia tadi. Lipase 1 termutasi di ABCD. Lipase 2 termutasi di EFGH misalnya ya. Lipase 3 termutasi di ZWQ misalnya. Lalu di fase yang 3 ini, karena mereka bertiga punya harapan untuk meningkatkan aktivitas, dimutasi lagi. Sekarang lipase 1 punya varian lagi. Lipase 1.1, lipase 1.2 gitu ya. Lipase 1.3 sampai lipase 1.2000 misalnya. Lalu dites lagi aktivitasnya. Oh, ada harapan misalnya di lipase 1.500 gitu ya. Wah, ini lebih meningkat lagi aktivitasnya. Putar lagi. Sampai nanti di papernya itu nanti kita bahas ya, sekarang mungkin nggak sempat. Nih, 6 kali putar. 6 kali mutasi, 6 batch ya. 6 angkatan termuter. Lalu dia dapat nanti suatu enzim yang aktivitasnya sangat tinggi terhadap reaksi yang tadinya tidak dikatalisis oleh enzim. Pasti sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang extraordinary. Penemuan seorang pemenang Nobel itu pasti tidak biasa-biasa saja ya. Kalau kita lihat prosesnya begini, kita bisa bayangkan ya. Biasanya kalau kita bekerja dengan enzim, mungkin 1 enzim kemudian 3 mutan gitu ya. Enzim 3 mutan itu sebenarnya mungkin sudah cukup untuk kita menyimpulkan sesuatu ya. Oh, ternyata sisi aktifnya begini, stabilitasnya begitu gitu ya. Itu paling banter mungkin kalau mahasiswa saya itu paling banyak mungkin 20 mutasi, itu pun secara komputasi ya. Tidak 20 mutasi di lab, mungkin itu terlalu banyak juga gitu. Ini dia bisa putar-putar mutasi begini ya, dan dilakukan dengan skala yang sangat besar. Nanti kita lihat minggu depan ya, papernya itu memang dia juga gunakan tentu saja mesin ya, machinery yang juga canggih. Dan kamu bayangkan nih satu orang ya mengerjakan insersi 1000 plasmid gitu ya. Insersi ya 1000 gen ke dalam plasmid, lalu dimasukkan ke dalam 1000 bakteri yang berbeda, ditumbuhkan, lalu dihasilkan enzim, belum lagi enzimnya harus divaksinasi amonium sulfat gitu ya. Lalu tes lagi aktivitas 1000-nya ya. Kalau disuruh mengerjakan begitu tentu saja ya akan sangat sulit ya. Akan sangat banyak waktu yang diperlukan. Jadi mesinnya pun nanti mesin yang otomatis ya. Jadi kita lihat bagaimana dia melakukan eksperimen ini dengan efisien. Jadi tidak satu orang ngerjain ekspresi 1000 gen gitu ya, pingsan juga orang ya. Kalau manual kan ya kamu bisa, mungkin kamu juga sudah punya pengalaman ya kerja di lab dengan ekspresi kombinan gitu ya. Kamu bisa rasakan ya kalau ini dari 1 gen diubah menjadi ribuan gen ya. Tentu saja itu kerjaan yang sangat banyak. Tapi di sini dia juga kembangkan suatu sistem yang istilahnya high throughput ya. Istilahnya high throughput ya, istilahnya high throughput ini yaitu suatu mekanisme ya, mesin gitu ya, machinery yang kemudian beberapa prosesnya itu sudah dilakukan secara otomatis. Jadi misalnya pemipetan itu tidak lagi pakai manusia gitu ya, pakai robot. Pipet ke istilahnya sumur ya. Ini kalau kamu lihat yang kotak ini namanya test plate atau well plate. Well itu sumur, plate itu ya suatu bentuk yang kayak begini ya, bentuk kotak seperti ini, tapi di dalamnya bolong-bolong ada lubang, namanya well plate.
Jadi biasanya kalau mesin high throughput seperti ini, nanti mesinnya otomatis disuntik lalu masuk ke wellplate 1. Berikutnya lagi, giliran berikutnya disuntik masuk lagi wellplate 2. Biasanya ini diprogram ya, jadi jangan bayangkan di prepaid satu oleh manusianya sampai 1000 gitu ya. Biasanya ini sudah otomatis ya. Kalau di ITB mungkin kita belum banyak ya punya mesin yang high throughput seperti ini, jadi mungkin masih manual gitu ya. Cuma kalau di kimia kita punya GCMS namanya, gas chromatography mass spec, itu ada di lantai 3, itu sudah mulai otomatis juga ya. Pun tidak ribuan, tapi sampelnya kita tinggal letakkan di sebuah sumur-sumur begini juga, tapi dalam botol gitu ya. Nanti mesinnya itu bisa memutar botolnya, mutar tutup botolnya, dibuka sama dia. Nanti dia muter lagi. Mesin berikutnya, sampel berikutnya nanti mesinnya pindah lagi ke dia, dibuka lagi botolnya, disedot, pindah lagi gitu ya. Sudah mulai ada otomatisasi. Tapi dalam studi seperti ini tentu saja otomatisasi itu akan sangat meningkatkan efisiensi ya. Kalau dikerjakan oleh manusia juga mungkin akan lebih banyak errornya ya. Kalau mesin kan dia diprogram biasanya ya. Kalau sedot 500 mikro, biasanya benar-benar 500 mikro, dan seterusnya 500 mikro. Kalau orang kan kadang-kadang 500, nanti lama-lama 501 mikro gitu ya. Kalau ribuan sampel begini, errornya juga bisa jadi lebih besar ya, daripada mesin. Jadi kita akan lihat, sekarang waktunya sudah habis ya. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk rekayasa enzim, terutama dengan pendekatan yang directed evolution ini ya. Kita akan coba lihat di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan share link untuk melihat nilainya ya. Chat mungkin ya, saya share di chat. Saya nggak tahu harus pakai www atau enggak, tapi kamu coba aja ya. Pokoknya dia saya singkat gini ya, SID 2020, kemudian underscore enzimo. Mudah-mudahan terbuka ya. Kamu harus masuk dari akun Office ya, karena tidak semua bisa membuka ini. Harus masuk dari akun bukan Office, akun mahasiswa ya, mahasiswa.itb.ac.id atau Office ITB.ac.id. Pokoknya dari akun MS Teams kamu lah ya, yang ada .itb.ac.id-nya, nanti bisa masuk, bisa lihat di sini. Berikutnya saya akan aktifkan presensinya ya, seperti biasa. Dan nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan topik rekayasa protein. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak, saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa isi presensinya ya. Saya buka sampai jam 5 seperti dan nilainya bisa dilihat di web tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.